Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat semua. Bersyukur buat pagi hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk bisa mengawali hari ini. Mari sama-sama kita akan awali hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah menyertai semalam istirahat kami dan pagi hari ini Tuhan, Kau beri kesempatan buat kami untuk memulai kehidupan Tuhan. Hamba berdoa Bapa buat setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang akan mengawali hari ini Tuhan, biarlah kami akan mengawal ini bersama dengan Engkau Tuhan, bukan kekuatan kami, tapi kekuatan daripada-Mu Tuhan. Beri rasa haus dan lapar buat kami, sehingga kami senantiasa setiap hari rindu akan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Roma 15, ayat yang ke-19, saudara. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari kita akan merenungkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu dinyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Tidak hanya Rasul Paulus, tapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan para murid, para rasul, ketika mereka melayani, mereka berjalan bersama kuasa Tuhan. Dan banyak tanda dan mujizat itu yang mereka kerjakan. Dalam perjanjian lama pun, Tuhan selalu bikin yang namanya mujizat. Dia menunjukkan bahwa ketuhanannya dia itu ada. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa membelah Laut Merah. Ketika Musa membelah Laut Merah, terbelah, saudara. Dan mereka bisa melalui itu. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ketika 10 tulah terjadi dalam kehidupan orang Mesir, itu pun mujizat dari Tuhan untuk kepentingan bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Dan di dalam perjanjian baru, para rasul, para murid diutus Tuhan dan mereka menyembuhkan yang sakit. Bahkan sebelum zamannya para rasul, zamannya Yesus pun melakukan mujizat seperti air menjadi anggur, yang menyembuhkan orang yang buta, dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, saudara. Dan itu semua supaya orang melihat bahwa kuasa Tuhan itu betul-betul ada, saudara. Dan pagi hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai orang percaya, saudara, kita punya Roh Kudus yang berkuasa. Roh Kudus itu berkuasa dan menyertai kita. Dan janji Tuhan, Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Fungsinya untuk apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Fungsinya Roh Kudus itu apa? Untuk kita menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan buat kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 19. Dengan banyak tanda dan kuasa dari Roh Kudus, tanda dan mujizat, dan oleh Roh Kudus, dia memberitakan Injil sepenuh. Dia menyelesaikan tanggung jawab. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini. Saya ada masalah. Saya ada beban. Apakah Roh Kudus menolong saya dengan tanda dan mujizatnya untuk mengatasi masalah saya? Saya mau katakan buat kita yang mendengar dengan pagi hari ini, Roh Kudus bisa melakukannya. Tetapi kembali saya mau mengingatkan, fungsi Roh Kudus tidak hanya saja untuk mengatasi masalah kita, tapi apa, saudara? Fungsinya yang terutama untuk apa? Untuk mengabarkan Injil sepenuh. Seperti yang disebutkan dalam Roma 15 ayat 19 yang dikatakan Rasul Paulus. Oleh tanda dan kuasa mujizat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil sepenuh. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, untuk apa dia menyembuhkan orang lumpuh? Tidak hanya orang lumpuh itu disembuhkan,
Tetapi satu, orang lumpuh itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini, buat kita semua bisa selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini, kita masih percaya tanda dan mujizat itu masih ada. Tanda dan mujizat bagi orang percaya itu masih ada. Saya berdoa buat pagi hari saudara yang membutuhkan kuasa Tuhan supaya bisa mengalami. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kamu selesai menyampaikan renungan pagi hari ini. Kamu berdoa buat setiap kami yang hari ini mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa, Bapa, biarlah kami bisa mengalami mujizat, tanda dan mujizat dari Engkau. Sesuai dengan pengertian kami hari ini, Tuhan. Dan ketika kami alami nanti, Engkau akan naikkan level kami. Di Rasul Paulus, yang dia mengalami kuasa Roh Kudus untuk Injil sepenuhnya. Berkati hari ini, berkati anak-anakmu yang bekerja ataupun yang sekolah. Biarlah hari ini kami melalui bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin.